Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Ramadan Sharing Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang puncak keberhasilan. Sebenarnya di mana sih puncak keberhasilan seorang manusia? Hamba Allah. Di Al-Quran ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang puncak keberhasilan, puncak kesuksesan, puncak keberuntungan. Sebelumnya kita di dalam ajaran agama ini kita telah diberikan pemahaman bahwa kita mengalami 3 fase keberadaan. Ada keberadaan pra dunia. Kita sudah ada sebelum kita masuk ke alam dunia. Itu yang mungkin kita kenal dengan alamul dzar, alamul arwah. Kita dalam bentuk ruh sudah ada sebelum kita lahir ke alam dunia yang sebentar ini. Ada keberadaan pradunia, kemudian kita masuk pada keberadaan yang sangat sempit dan terbatas yang bernama dunia, yang diawali dengan proses ketika benih kita terjalin di rahim bunda-bunda kita, untuk kemudian kita membesar menjadi bayi dan kemudian lahir ke alam dunia. Dan kita juga tahu bahwa fase dunia ini yang dimulai dengan kelahiran juga akan berakhir dengan yang namanya kematian. Di agama ini kita juga diajarkan dan diberikan keyakinan dengan berbagai macam argumentasi rasional dan tekstual yang membuat diri kita yakin seyakin-yakinnya bahwa pasca periode dunia ada kehidupan lain yang bernama kehidupan pasca dunia, kehidupan akhirat. Jadi kita punya 3 keberadaan. Keberadaan sebelum dunia, keberadaan di dunia, dan keberadaan pasca dunia. Al-Quran dalam salah satu ayatnya Allah berfirman seperti ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini bercerita tentang perpindahan manusia dari fase dunia ke fase pasca dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mencicipi dan akan merasakan, akan mengalami yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan akan diberikan kepada kita upah kita, balasan kita, imbalan kita dari berbagai macam perbuatan, perilaku dan ucapan yang kita tampilkan di dunia ini nanti di hari akhirat. Jadi imbalan sebenarnya, balasan sebenarnya dari apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Lanjutan ayat ini berbicara tentang puncak keberhasilan dan pada saat yang sama puncak kegagalan. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang setelah perhitungan nanti di hari kiamat itu dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia telah meraih puncak keberhasilan. Sebaliknya, kalau seandainya pasca periode dunia seseorang tidak mendapatkan surga, itu adalah puncak kegagalan, puncak kerugian. Akhir ayat berkata, wamal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Dan bukanlah kehidupan dunia kecuali kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Bagaimana tidak menipu? Kenikmatan yang kita cari, yang dengan banting tulang peras keringat kita tumpuk dunia ini, kemudian kita semua tahu bahwa kita akan meninggalkannya suatu saat nanti. Bahkan kita tidak paham kapan kita meninggalkannya. Apakah di masa muda, apakah di masa tua, tidak tahu. Apakah dalam keadaan sakit, apakah dalam keadaan sehat, tidak tahu kita. Karena kematian bisa menjemput kapan saja. Tidak pandang apakah manusia sehat atau sakit, tua atau muda. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kenikmatan. Memang di dunia ada banyak nikmat, tapi menipu. Kenikmatan yang berakhir, kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang berlalu. Dan kalau kita tidak pandai-pandai berbekal di dunia, dan kita juga tahu sebaik-baik bekal adalah apa yang menjadi tujuan daripada puasa, at-taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi puasa itu diwajibkan dalam rangka kita mendapatkan sebaik-baik bekal untuk meraih puncak keberhasilan. Pada suatu hari, Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam, dan hari itu kebetulan di Idul Fitri, di hari Fitri, yang mudah-mudahan kita dalam beberapa waktu lagi yang tidak lama kita akan diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai pada hari Idul Fitri. Diceritakan dalam sejarah bahwa Al-Hasan Al-Mujtaba alaihi salam di hari Idul Fitri itu melewati sekumpulan orang yang yal'abun wa yadhakun. Mereka sedang bermain, bersenda gurau, tertawa. Sementara beliau lewat dan melihat orang-orang itu tertawa seperti itu, bersenda gurau seperti itu, bermain-main seperti itu. Fawaqafa ala ru'usihim. Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam berhenti tepat di hadapan wajah-wajah mereka. Dan berkata, Innallaha ja'ala syahr Ramadan midmaran li khalqih. Ketahuilah kalian yang sekarang sedang tertawa dan bermain, seakan lupa diri seperti ini. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan yang baru saja berlalu, midmaran li khalqih, adalah masa karantina untuk hamba-hambanya, masa pembenahan diri, menguatkan diri, membenahi diri. Midmaran li khalqih. Dan disitulah hamba-hamba Allah, kata beliau, fayastabiquna fihi bi ta'atih. Mereka di bulan Ramadan akan berlomba-lomba untuk menyempurnakan ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Ila mardhatih, untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan yang lain. Hamba-hamba yang sadar adalah hamba yang memanfaatkan Ramadan, sebulan Ramadan, untuk melakukan perbaikan diri, berlomba-lomba untuk memaksimalkan ketaatan dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, fasabaqa qaumun, dalam perlombaan untuk meraih sebanyak mungkin kebaikan ini, sebagian dari mereka berada di garis depan dan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, menumpuk sekian banyak kebaikan, kebajikan dan ketaatan kepada Allah SWT, mampu menciptakan perubahan pada dirinya dari hamba biasa menjadi hamba yang taat kepada Tuhannya. Fasabaqa qaumun, ada mereka yang sampai di garis depan menangkan perlombaan kebaikan ini. Fasabaqa qaumun fafazu, dan mereka beruntung. Wa qasara akharun, dan ada orang-orang yang tertinggal.
tidak berhasil merubah dirinya, tidak berhasil menambah ketaatannya, tetap saja dia sebagai hamba yang penuh dengan dosa dan maksiat. Wa qasara akharun fakhabu, dan mereka akan merugi. Beliau melanjutkan, dan ketika beliau berucap seperti ini, digambarkan bahwa orang-orang yang asalnya terbahak-bahak dan tertawa itu semuanya diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Fal ajab kullal ajab. Kata beliau, sungguh mengherankan. Sungguh mengherankan. Min dhahikin la'ibin. Dari orang yang tertawa, bermain. Fil yaumil ladzi yuthabu fihi al-muhsinun, di hari di mana di hari ini orang-orang yang berbuat baik mendapatkan pahalanya, imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsaru fihi al-mubtilun, dan merugi orang-orang yang mubtil, orang yang tidak berbuat baik. Di hari di mana yang berbuat baik sekarang sedang mendapatkan berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aimullah. Demi Allah, kata beliau, lau kushifal ghita, seandainya tirai kegaiban disingkap, la'alimu, maka mereka semua akan mengetahui, annal muhsin, orang yang benar-benar berbuat baik, masyghulun bi ihsani, karena baik dan buruk ini adalah kesejatian. Ada orang-orang yang hanya berusaha untuk tampil agar dia dianggap sebagai orang baik, padahal batinnya adalah busuk. Dan itu tidak berlaku kebaikan yang seperti itu. Kata Al-Hasan Al-Mujtaba alaihissalam, lau kushifal ghita, seandainya tirai kegaiban disingkap, la'alimu, maka mereka akan mengetahui, annal muhsin, sesungguhnya orang yang benar-benar berbuat baik, masghulun bi ihsani, dia tidak akan pernah berhenti kecuali sibuk dengan perbuatan baiknya. Wal musi, dan orang-orang yang sedang berbuat buruk juga masghulun bi isaati, sedang sibuk dengan keburukannya. Kita mari melihat diri kita di penghujung bulan Ramadan ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang muhsin. Jangan jadikan kami sebagai musi. Ya Allah, seandainya tirai kegaiban disingkap, pastikan kami sedang berbuat baik. Dan hindarkan kami dari hamba-hambamu yang musi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lupa diri, sehingga ketika kita tidak berhasil meningkatkan kualitas diri kita, tidak berhasil meningkatkan kualitas ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah, kemudian kita masuk di hari Idul Fitri dalam keadaan tertawa dan bermain. Ya Allah, seandainya memang kami di Ramadan ini belum berhasil merubah diri kami, maka jangan jadikan kami orang-orang yang tertawa dan bermain. Jadikan kami orang-orang yang menangis dan bersedih, karena kami tidak bisa meraih yang terbaik, tidak bisa memanfaatkan berbagai macam hidangan dan jamuanmu di bulan Ramadan. Ya Allah, kami punya permintaan. Seandainya apa yang kau sediakan untuk hamba-hambamu di bulan Ramadan belum kami raih, izinkan kami untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Atau jika tidak, ya Allah, jika kami dalam apa yang telah tertulis, usia kami tidak sampai pada Ramadan yang akan datang, kami tidak punya jalan lain untuk selamat kecuali ampunanmu, ya Allah, maghfirahmu, ya Allah. Kami masih ada di bulan Ramadan, bulan yang kamu katakan penuh berkah, penuh rahmat, dan penuh maghfirah. Beri kami rahmatmu, beri kami berkahmu, dan beri kami ampunanmu. Ja'alanallahu wa iyyakum minas sha'imin wal qa'imin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.